Oke, selamat pagi. Kita mau mereview ya, tapi ini kiriman dari customer ya. Ini rusak ya LED-nya. Jadi kardusnya sih saya terima seperti ini, Stingray ya. Bisa juga mereknya lain, cuma kan karena kardusnya ini Stingray Super LED Headlight Kit ya. Stingray ya, bisa juga bukan kardus, ini hanya kardusnya saja, tapi kan kita nggak tahu ya. Di sini sih tertulis amazing color, stunning output with lumen Stingray technology, no relay, no capacitor, no extra wiring, installation just a fast replacement group, non color fadong 50.000 jam ya, CAN bus functionality, approved by ECE 50 including EMI, test, factory is certified ISO ya, made in China. Kita sih bisa saja ditipu ya, namanya kardus mau ditulis apapun, sebagus apapun ya boleh saja, tak masalah ya, tapi kenyataannya kita harus dibuktikan gitu ya, harus istilahnya harus sesuai dengan realitanya ya. Barangnya seperti ini ya, barangnya seperti ini. Jadi ini bohlam menggunakan chip XHP 50 untuk low beam, tapi high beamnya menggunakan chip XML ya. Ini posisinya mati, jadi saya disuruh servis, tapi saya sudah pernah servis tipe ini. Ribet ya, ribet. Kenapa? Karena jatuhnya juga mahal ya, jatuh harganya mahal. Tapi kalau Anda mau ya boleh-boleh saja, tapi kalau budgetnya ngepas mendingan beli baru yang udah pasti gitu ya. Kenapa mahal? Satu, drivernya ini jadi harus khusus ya. Jadi dia low beam menggunakan XHP 50, high beamnya menggunakan XML. Jadi dari keluarga Cree, low beamnya XHP, high beamnya XML. XHP 50 itu 6 volt, XML itu 3 volt. Jadi dia sistemnya begini, driver dia. Kenapa saya bisa berbicara begini? Karena saya sudah pernah bongkar. XHP itu kan 6 volt, XML 3 volt. Jadi sistemnya dia itu yang low beam paralel, yang high beam seri. Nah, di situ yang agak ribet. Bisa kita upgrade atau kita servis, tapi kan ada biaya yang harus dibayar. Customernya tidak setuju, dan saya juga menyarankan baik Anda beli baru aja yang udah pasti bagus ya. Dan dia ininya tebel bro, tebel ya, jadi bayangan gelapnya gede ya. Dan dia juga fix focus lagi, fix focus bro, ini tidak bisa di adjust ya, maju mundur putar nggak bisa, fix focus ya. Dan dia belum double cooper, jadi dia hanya PCB LED biasa yang ditempel di casing bodinya ya. Dan dia ada driver dan belum dirajut segala macem ya. Jadi mau diservis juga biayanya habisnya lumayan ya. Nah, di sini ditertulis loh, high 50 watt, low 40 watt ya. Banyak yang LED di luaran menulis besar-besar lah ya. Jadi buat Anda kalau yang udah paham, udah sering nonton YouTube saya ya, jangan percaya dengan apa yang ditulis di body LED, di kardus LED, karena semua tipu menipu ya. Saya mengajari Anda begini sebagai pembeli supaya Anda pintar, tapi di satu sisi saya dibenci oleh pedagang ya, sesama pedagang. Kenapa? Karena terlalu vulgar, membuka istilahnya membuka aib atau membuka rahasia ya. Karena begini-beginian itu wattnya tidak sesuai. Di sini tertulis loh ya, tuh ya, DC 9 sampai 30 volt, high-nya 50 watt, low-nya 40 watt. Mana mungkin high bisa 50 watt tipe begini, sedangkan high-nya itu XML. XML begini kalau dia bener pakai T6 atau U2 paling 10 watt, 10 watt ya kalau realnya bener, tapi kenyataannya kan nggak mungkin dia boost ya. Kita coba nyala ya, karena ini memang sudah rusak ya. Kita disuruh servis, mau di upgrade sekalian, tapi biayanya lumayan ya.
kipasnya berisik loh. Tuh. Low beamnya masih nyala, cuma sisinya cuma satu sisi ya. Yang satu sisinya lagi meredup. High beamnya masih nyala. Jadi ini memang keunggulan LED tipe ini adalah low beam bagian yang ada payungnya, yang bagian depan, high beam bagian yang belakangnya. Nah, bagian yang belakangnya ini biasanya kalau bohlam-bohlam begini, sorotan samping, low beam nyala, high beam kan pindah. Tapi tipe ini waktu saat high beam, low beamnya tidak mati. Jadi total nyalanya. Tapi ya itu, dia hanya bisa menggunakan chip XML. Dia tidak bisa kasih Cree juga. Sebenarnya bisa diganti Cree, cuma kan jadi mahal gitu ya. XML ini paling cuma 1000 lumen ya speknya. Sedangkan kalau Cree XHP itu bisa 3000-an kalau nggak salah, 3500 ya. Jadi high beamnya juga nggak bakal menambah terang. Ya, nggak menambah terang karena saya sudah pernah dapat review juga dari customer yang pakai tipe ini. Dulu saya pernah upgrade ini. Di video saya di YouTube 2 tahun yang lalu dan hasil upgrade-nya lumayan dan harganya mahal dan kerjanya lama. Kenapa? Karena saya udah ngomong, dia di depan menggunakan XHP, di belakang menggunakan XML, beda voltase. Di depan itu paralel, yang low beamnya harus paralel, yang high beamnya harus seri. Nah, waktu itu saya mengubah dua-duanya, keempat chipnya menggunakan XHP 50. Ada kok videonya, kalau Anda rajin atau Anda follower saya mestinya Anda tahu ya. Jadi waktu itu saya modifikasi ini menggunakan XHP 50 ke 4 buah chipnya. Kalau ini standar bawaan pabrik, ininya XHP, ininya XML ya. Yang anehnya itu ya itu saya udah bilang, dalam satu LED ini bisa paralel dan seri. Jadi agak ribet untuk memodifikasinya ya. Yang ini masih bagus, jadi yang satu bermasalah ya. Oke, kita akan ukur luxnya ya, wattnya dulu. Jadi buat Anda yang beli tipe ini, wattnya hanya 12 watt bro. Tuh, 27. Oh, dan ini kedip-kedip ya. Ada masalah juga nih yang sebelah nih, jadi kemungkinan chipnya mati ya. Agak kedip-kedip nih. Kelihatan di mata nggak? Apa kelihatan di kamera nggak? Tapi kalau di mata ada sedikit flicker ya. Jadi watt low beamnya 27 ya. High 26. Low beamnya 26. Oh, ini juga mati tuh chipnya. Sini terang, ini mati. Ya, jadi mati sebelah. High beamnya cuma 34 ya. High beamnya cuma 34. Oh, kencang sekali, mati. Ya, jadi ada masalah ini LED ya. Kipasnya kencang banget suaranya. Ya. Tipe ini bukan double cooper, bukan menggunakan cooper, dia menggunakan PCB biasa, jadi teknologi jadul nih. Teknologi 2-3 tahun yang lalu ya, belum menggunakan tembaga. Ya, seperti itu. Dia fix focus, tidak bisa di adjustable. Jadi kalau buat Anda yang beli merek ini, di sini tertulis low beam 40 watt, high beam 50 watt, tidak jujur ya. Nah, kita akan coba sekilas ya, berapa sih dia luxnya untuk low beam. Ya, ini mati, yang ini nyala ya. Kita akan coba luxnya berapa. Di depan 2600 ya. Berapa sih? Nggak kelihatan. 2200-an ya. 2700-an ya luxnya. Tapi ini kan satu chipnya mati. Kalau chipnya yang nyala saya rasa nggak sampai 2700-an ini. 2000-an saya pernah ngukur ya waktu itu. Kenapa sisi sini bisa lebih terang? Karena sisi sini LED-nya mati. Sedangkan dia untuk low beamnya chipnya paralel. Biasanya powernya akan luxnya akan keluarnya lebih kecil. Tapi karena LED sebelah sininya mati, jadi kebuang ke sini semua. Jadi ini berasa lebih terang. Tapi biasanya sekitar 2000-an. Ya, 2000-an. Jadi tipe ini adalah luxnya 2000-an ya, XHP 50
Ini LED banyak sekali kendala di mati. Saya bukan cuman ini doang, tapi memang biaya servisnya lumayan mahal kalau mau di-upgrade. Tapi kalau hanya sekedar ganti chip sih murah ya. Ganti chip doang murah. Paling kita ngitung harga per chipnya aja berapa. Tapi tidak di-upgrade ya, karena high beamnya masih bagus, dua-duanya, tapi yang rusak adalah low beam. Kemungkinan adalah chipnya yang mati ya. Chipnya yang mati, kenapa chip bisa mati? Karena overheat, kepanasan. Kenapa bisa overheat? Karena pendinginannya nggak bagus. Biasanya LED ini kurang thermal pass, satu. Kedua, memang bodinya nggak cocok lah. Istilahnya spesifikasinya untuk pendinginan nggak cocok. Kenapa kita bisa lihat begitu? Ini di warna di sini di anodize warna gold, kuning. Sedangkan di sini sudah luntur warnanya jadi putih. Jadi artinya apa? Terlalu overheat ya. Makanya LED bagus itu saya membuat kategori. Kategori terakhir, syarat terakhir adalah soal pendinginan. Ini pendinginan itu di LED itu penting. Tapi kadang-kadang ada orang yang nggak percaya dengan omongan saya. Ya, satu, syarat LED bagus itu adalah satu, harus watt dan luxnya gede. Nah, watt dan luxnya gede ini harus sesuai dengan dia punya spesifikasi, jujur istilahnya. Ya, kalau 20 watt ya bilang aja 20 watt, jangan dibilang 50 watt. Ya, ini kan tidak jujur nih. Ya, di sini tertulis low beamnya 40 watt, high beamnya, high-nya 50 watt tuh, kelihatan nggak di kamera? High 50 watt, low 40 watt, tapi diukur cuman berapa tadi? 30, 26 ya kalau nggak salah. Jadi syarat LED bagus itu harus jujur dulu watt dan luxnya ya. Wattnya berapa ya dia harus ngomong berapa, jangan dilebih-lebihkan, itu dulu. Nah, kalau sudah watt dan luxnya gede, kedua itu harus stabil. Stabil ini dalam arti kalau kita olahraga staminanya kuat. Jadi dia sudah menghasilkan 30 watt misalnya. Jangan 30 watt ini nyala cuma 5 menit. Selanjutnya ngedrop cuma 15 watt misalnya. Jadi LED yang bagus itu sudah watt dan luxnya gede, syarat kedua itu harus stabil. Jadi kita nyalakan di atas meja ini. Kalau 30 watt ya 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam mau dinyalakan ya 30 watt. Ya, tidak boleh ngedrop, tidak boleh turun. Ya. Syarat ketiga adalah adjustable. LED ini harus bisa di-adjustable dan ini tidak bisa, ini fix focus, ya. Jadi cuma ngunci begini aja udah. Kenapa Anda harus bisa adjustable? Supaya bisa diputar, bisa disetting. Karena lampu bawaan mobil Anda itu dari halogen, sedangkan ini LED. Jadi kita namanya mengkonversi dari halogen ke LED. Nah, mengkonversi itu namanya mengkonversi, jadi pasti harus ada di adjust, agak dimajukan, agak dimundurkan, agak diputar, seperti itu. Karena reflektornya didesain buat halogen, bukan buat LED. Ya, syarat keempat serviceable. Nah, serviceable ini memang ini terpenuhi, ya, karena menggunakan chipnya Kris. Spare part ada, driver juga spare partnya banyak tipe ini. Ini bisa diservis, cuma memang ada biaya yang harus dikeluarkan, ya, ada biaya yang harus dikeluarkan. Ya, syarat kelima soal bayangan gelap. Nah, bayangan gelap ini harus kecil. Batang ini gede banget nih, bayangan gelapnya kemungkinan gede. Nah, kita akan coba ya bayangan gelapnya. Makin gede bayangan gelap. Nah, ini gede nih bayangan gelapnya, tapi memang chipnya mati ya, redup, tapi kelihatan bayangan gelapnya. Tuh, ya. Yang sebelah kanan sini kan bagian terangnya, nah ini tengah gelapnya, di sebelah sini agak terang dikit. Jadi bayangan gelapnya itu gede banget. Ya, ini bayangan gelapnya gede. Jadi kalau LED yang bagus bayangan gelap harus kecil. Makin kecil bayangan gelap makin bagus, makin tidak gelap juga makin bagus. Intinya seperti itu. Nah, kalau LED ini bayangan gelapnya gede. Kenapa? Karena batang ini terlalu gede. Batang ini makin tipis makin bagus. Intinya seperti itu. Ya. Tuh, bayangan gelapnya gede. Ya. Jadi ini kelihatan ini. Ya, gelapnya. Karena chipnya mati sebelah, yang sebelah sini nyala, sebelah sini mati, tapi kita tahu nih batasnya nih. Kira-kira bayangan gelapnya gede banget. Ya, tuh. Gede bayangan gelapnya. Bayangan gelap makin gede makin jelek. Makin gelap juga makin jelek, ya. Terus soal storing ya. Storing ini penting, jadi tidak mengganggu radio mobil Anda. Saya sudah pernah coba, tipe ini adalah storing ya.
Memang di meja saya tidak ada radio, jadi saya tidak membuktikan, tapi saya sudah pernah coba LED ini, tipe ini storing. Saya sudah pernah dapat masukan dari customer, Pak kenapa saya pasang LED radio saya terganggu, ya ini namanya storing. Ini storing bro. Nah soal ketujuh adalah pendinginan ya, syarat yang pelan-pelan akan kita rampungkan. Jadi pendinginan ini penting ya, kipas ini penting. Banyak orang bilang, saya nggak mau pakai kipas aja deh, karena kipasnya cepat rusak. Nggak juga bro, ini LED kipasnya nggak rusak, kipasnya masih nyala dengan kencang, tapi LED-nya mati meredup. Kenapa? Karena pendinginannya nggak bagus. Kipas tetap muter, tapi panasnya dari LED tidak bisa dibuang oleh kipas. Kenapa? Karena teknologinya hanya jepitan biasa ya, dijepit di body. PCB-nya belum dari copper, dari tembaga, masih dari aluminium biasa. Dan yang menjadi masalah lagi adalah biasanya tidak dikasih thermal pass ya. Thermal pass itu semacam kayak silikon grease. Anda kalau pemain komputer Anda tahu lah ya, prosesor atau memori harus dikasih thermal grease supaya kontak terhadap aluminium heatsinknya bagus sekali ya, seperti itu. Nah makanya saya merampungkan ada 7 syarat LED bagus. Bukan cuma mereknya, bukan cuma Anda lihat kardus ya, tapi Anda harus uji fisiknya ya. Seperti saya bilang, 1 watt dan luxnya harus gede, jujur ya. Kedua harus stabil, ketiga adjustable, keempat serviceable, kelima bayangan gelap kecil, keenam tidak storing, ketujuh soal pendinginan ya. Pendinginannya harus bagus. Kenapa? Karena LED itu musuhnya panas. Panas dia ngedrop, panas dia cepat rusak ya, seperti itu ya. Jadi buat Anda ya, pemakai LED, pembeli LED, banyak sekali LED di online shop ya. Anda juga membuat Anda bingung mau pilih yang mana, harga juga bervariasi ya. Itu saya bikin kategori 7 syarat itu sebagai patokan Anda. Patokan Anda itu bisa 7 syarat itu sebagai acuan Anda untuk membeli LED, mana yang bagus, mana yang jelek. Itu ya. Seperti itu. Jadi soal pendinginan penting, soal watt dan lux penting. Banyak yang menulis wattnya gede-gede tapi nyatanya diukur tidak sesuai. Kenapa LED-nya, Pak saya punya LED kok tinggi banget sorotannya? Ya itu karena tidak bisa di adjustable. Pak kenapa ya lampu high beam-nya kok nggak bisa nyala? Ya itu karena LED tersebut drivernya tidak kompatibel dengan mobil Anda. Pak kenapa ya kok high beam terus, Pak kenapa kok low beam terus, Pak kenapa kok arah sinarnya kok ke kiri doang? Nah itu karena perlu adjustable ya, seperti itu. Pak kenapa pas nyala radio saya kok mati, Pak pas nyala kok radio saya suaranya mengecil atau kersek-kersek ini itu, pas pada saat lampu saya matikan radio saya jadi kenceng. Nah itu karena storing ya, seperti itu. Jadi kategori LED bagus itu harus ada poin-poinnya. Nah poin-poinnya kalau Anda bisa terima ya Anda bisa beli yang saya rekomendasikan. Silakan WhatsApp saya 0898-269-3838 jika Anda ingin beli LED yang sesuai dengan panduan saya ya. Ada harga, memang ada kualitas ya. Jadi banyak juga yang saya bilang, Pak mendingan beli tipe Kri. Nah banyak juga orang yang beli Kri di luaran karena dipikir saya bilang Kri bagus. Nah dia belilah tipe Kri seperti ini. Nah padahal tipe Kri seperti ini nggak sesuai spesifikasi dong ya. Dia bilang low beamnya 40 watt, high beamnya 50 watt, diukur cuma 30 watt ya, seperti itu. Nah soal pendinginan juga ini nggak bagus, bukan double cooper atau bukan dari pendinginannya cooper, jadi ini masih teknologi lama ya, seperti itu ya. Intinya seperti itu. Silakan berkomentar, kalau Anda mau ada komentar silakan di bawah ya. Jadi jangan sampai salah beli ya. Jangan sampai salah beli, jangan sampai Anda kecewa atau Anda nanti, Pak titip jual dong Pak, LED saya salah beli ini itu. Nah makanya sebelum beli silakan nonton YouTube saya ya sebagai panduan Anda. Jika kalau Anda suka ya Anda tinggal eksekusi, kalau merasa nggak suka ya nggak usah follow, nggak usah subscribe, nggak usah nonton ya, seperti itu. Jadi saya telah mereview merek Stingray, tapi banyak juga mereknya bukan Stingray ya, tapi fisiknya adalah sama ya, karena kardus bisa dibuat, bisa dicetak seenak mungkin lah. Mau kasih merek juragan lampu, mau kasih merek Oslam, mau kasih merek
Pikis, mau merek Philip, mau merek apa, namanya kardus, yang penting Anda ke tukang sablon, Anda bikin, Anda punya duit, Anda bikin, Anda bisa. Ya, di sini kardusnya Stingray, tapi di sini juga tidak ada emboss tulisan Stingray atau apa ya, polos-polos saja. Ya, seperti itu. Karena zaman sekarang ya produk buatan Cina seperti itu ya. Anda bisa bikin merek sendiri apapun, bebas. Yang penting adalah penjualnya juga harus jujur dan harus bisa mengedukasi Anda gitu ya. Jangan cuma hanya mengejar harga murah ya. Karena fisik kadang-kadang Anda lihat sama, dalamannya belum tentu sama juga gitu ya. Kardus kali ini disebut merek Stingray, juga ada juga yang produknya mirip seperti itu tapi kan bukan Stingray ya, seperti itu ya. Oke, cukup, terima kasih.